Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaik walau bil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibinal kiram amma ba'du. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Al-hikmatu sadisatu minal hikamil ata'iyati. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i bid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabata bima yakhtaru laka la bima takhtaruhu linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir, berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullahu ta'ala, di dalam hikmah yang ke-6 beliau mengatakan la yakun ta'akhuru amadil ata, janganlah
membuat berputus asa. Janganlah membuat dirimu berputus asa dikarenakan lambatnya masa pemberian Allah. Padahal kamu telah bersungguh-sungguh di dalam doamu. Kata Imam Ibnu Athaillah, janganlah lambatnya masa pemberian Allah itu membuat kamu berputus asa dari rahmat Allah. Padahal kamu sudah bersungguh-sungguh di dalam doa. Setiap sholat doa, bangun malam berdoa. Tapi kok kenapa doa ini tidak segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, gara-gara tidak diijabah, jangan sampai membuat kamu berputus asa. Kenapa? Bahwa domina lakal ijabata, Allah yang menjamin diijabahnya doamu. Artinya pasti doa itu diijabah. Tidak ada doa yang tidak dijawab, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti yakin kita dijawab. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepada aku, niscaya aku ijabah doamu itu. Cuman dalam rangka menjawab doa, bima yakhtaru laka, dengan ijabah yang Allah pilih buat dirimu, la bima takhtaruhu li nafsika, bukan yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Jadi masalah diijabahnya doa, masalah pilihannya Allah yang milih, bukan kita yang milih. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan pada waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turidu, bukan waktu yang kamu kehendaki. Jadi doa ini kalau umumnya kita meminta dari bawahan ke atas. Umumnya kita mengatakan doa itu permohonan dari bawahan ke atas. Umumnya gitu. Tapi kalau secara hakikat doa itu dari Rasulullah, beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi bukan memerintah Tuhan. Ya Allah, berikanlah saya rezeki, itu meminta apa memerintah? Beda-beda tipis, Pak. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat saya, lapangkanlah rezeki saya, tapi dia pengen segera, itu namanya merintah Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kata Allah, yang jadi Tuhan itu aku atau kamu? Kenapa kamu berani memerintah-merintah aku, kata Allah. Makanya dalam masalah doa, bicara pastinya mah pasti dijawab. Adapun masalah pilihannya Allah yang memilihkan. Dan demikian pula waktu Allah yang menentukan, bukan yang kita pilih, bukan juga kita yang menentukan waktunya. Karena kita hanya hamba, bukan Tuhan. Kalau kita yang menentukan, kita yang memilih, oh statusnya berubah, kita jadi Tuhan kalau begitu. Maka kembali lagi kepada hadis Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Artinya manakala kita berdoa, berarti kita beribadah. Perkara masalah dikabul atau tidak, itu masalah yang lain.
Maka ulama zaman dahulu begitu doanya tuh panjang, Pak. Kita lihat tuh di kampung-kampung kalau habis zikir, tahlil, tahmid, itu ustadz-ustadz, guru-guru itu tahlil doanya panjang sekali. Karena dia paham doa itu adalah ibadah. Semakin banyak dia berdoa, berarti semakin dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah qabulnya doa, tidaknya doa itu perkara yang lain. Bahkan waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, intizarul faraji minallahi ibadatun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intizarul faraji, menunggu masanya lapang, minallahi, daripada Allah, itu ibadatun, merupakan ibadah. Jadi ketika saya memohon kepada Allah hari Senin, ya Allah, ikdi, misalnya duyuni, ya Allah bayarlah utangku, hari Senin mohon. Nah, dari mulai dia berdoa, lalu dia menunggu hasilnya doa tersebut, intizar namanya, menunggu tertunainya hajatnya itu. Selama menunggu, kata Rasulullah, ibadatun. Hari Senin belum terbayar utangnya misalkan, dia tunggu sampai adanya rezeki dikasih oleh Allah, ibadah. 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sebulan, berarti sebulan itu dia menunggu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebut adalah ibadah. Intizarul faraji minallahi ibadatun, menunggu adanya kelapangan dari Allah itu merupakan ibadah. Gampang sekali agama Islam. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya beda, Pak, agama dulu dengan agama Nabi Muhammad itu berbeda. Kalau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya sedikit tapi pahalanya besar. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melaksanakan 1 hasanah bisa 10 hasanah pahalanya. Orang hanya menunggu kelapangan dari Allah, menunggu diijabah doa dari Allah, sudah dinilai, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Makanya para ulama-ulama zaman dahulu, ya, mereka itu memperbanyak, mereka berdoa kepada Allah dan senang menunggu daripada waktu senggangnya daripada doa. Maka kata ulama, selagi kita menunggu dikabulkannya doa, maka kita dinilai ibadah. Waktu di kebun, kalau yang berkebun, dinilai ibadah. Waktu makan, waktu minum, waktu tidur, selagi dia menunggu dikabulkannya doanya, maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihitung sebagai ibadah. Maka orang-orang soleh zaman dulu berkata, kalau aku berdoa, Ba'dul Arifin nih, sebagian orang-orang yang ahli ma'rifat tuh berkata, kalau aku berdoa, lantas doaku dikabulkan oleh Allah, aku gembiranya 1 kali. Kalau aku berdoa langsung diijabah doaku, aku gembiranya 1 kali. Tapi kalau aku berdoa lantas diijabahnya lama, aku bergembira berulang-ulang kali. Kenapa? Karena aku berarti menunggu masa dikabulkannya doaku.
menunggu masa dikabulkannya doaku itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis ibadah. Ini masih berbicara tentang doa masalah syariat. Lalu kita bertanya, apakah yang dimaksud dengan doa itu? Jadi begini Pak, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa adalah ibadah, berarti doa itu sama dengan sholat, sama dengan saum berpuasa, sama dengan zakat, haji, umroh, sama, karena sama-sama ibadah. Maka karena itu para ulama mendefinisikan doa. Apa itu doa? Ad-doa'u tolabun mashubun bi adabin bi bisatil ubudiyati li janabir rububiyati. Definisinya, doa itu adalah tolabun, suatu permohonan, mashubun bi adabin, yang disertai dengan adab, bi bisatil ubudiyati, di dalam hamparan penghambaan, li janabir rububiyati, kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan ketuhanan. Berarti agar doa itu dianggap sebagai ibadah, mashubun bi adabin, harus disertai dengan adab. Maka orang-orang arif mengatakan doa itu supaya benar-benar dianggap ibadah harus disertai dengan adab dan disertai dengan syarat-syaratnya. Kenapa? Karena beliau mengatakan laisa kullu tolabin du'aun. Beliau mengatakan laisa kullu tolabin du'aun. Tidaklah setiap permintaan itu dianggap doa. Lah permintaan mana yang dianggap sebagai doa? Harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Sama dengan sholat. Sholat bisa bernilai ibadah kalau sempurna syarat-syaratnya. Suci dari hadas kecil, hadas besar, menghadap kiblat, menutup aurat, syarat-syaratnya. Lah orang berdoa, mohon kepada Allah agar permohonannya dinilai sebagai ibadah, juga harus sempurna syarat-syaratnya secara syariat. Maka para alimil ulama, beliau mengatakan syurutud du'a allati la budda minha liyasiha. Bermula syarat-syarat doa yang wajib ada supaya doa itu menjadi sempurna. Ya, masing ulama-ulama, para masyayikh ini memiliki beberapa syarat-syarat. Di antaranya Imam Al-Hulaimi mengatakan syaratnya 11. Cuman nanti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menambahkan lagi. Lalu ada lagi Imam Turtusi menambahkan lagi. Sehingga kata ulama syarat-syarat doa agar bernilai ibadah syaratnya menjadi 15. Mana yang pertama? Kata ulama, alla yakunal mas'ulu mumtani'an aqlan aw adatan. Syarat yang pertama, yang dimintanya itu jangan sampai tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jadi kata ulama Pak, syarat doa kita bisa dinilai ibadah, jangan sampai yang kita minta itu tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan adat istiadat. Mana itu? Kanuzulil ma'idati minas sama'i, seperti minta diturunkan hidangan dari langit. Ini nggak masuk akal ini. Lagi lapar dia ngomong, ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit kepada kami. Ini nggak masuk akal. Kecuali orang ini nabi.
Kecuali orang ini rasul, atau mungkin dia itu adalah seorang aulia, kekasih Allah yang benar-benar. Tapi kalau manusia biasa, dia minta yang seperti itu malah hukumnya diharamkan. Kenapa? Ya, berarti dia ini memperolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya dia berkata lagi, ya, wa ihya'il mauta, berdoa supaya menghidupkan yang mati, illa linabiyyin awwaliyin, kecuali bagi seorang nabi atau wali baru diperkenankan. Tapi kalau manusia kayak kita, mohon maaf, banyak dosanya, haram meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di luar akal kepala kita. Misalnya dia ziarah ke ibunya, ibunya sudah meninggal dunia, dia datang berziarah, dia ngomong Allahumma ahyi ummi, ya Allah hidupkanlah ibu saya. Nggak boleh ini, kecuali dia adalah seorang rasul, dan tentunya udah nggak ada rasul, nabi udah nggak ada, atau dia seorang wali misalkan. Walaupun kita paham innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa, maka hal yang seperti ini dicegah, dilarang. Yang kedua, singkat-singkat, syarat yang kedua, alla yakuna al mas'ulu ibahata haramin, yang diminta janganlah memperbolehkan barang yang haram. Misalnya haram, tidak boleh kita meminum arak, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh misalnya melaksanakan transaksi riba. Ini kan nggak boleh, ini haram. Ya. Lalu tiba-tiba dia susah hidupnya, dia berbicara di dalam doanya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, perbolehkanlah diriku mencuri, ya Allah, perbolehkanlah aku meminum arak, ya Allah saya kesulitan, perbolehkanlah aku transaksi riba. Nah, doa yang seperti ini jelas hukumnya adalah haram. Jadi ada dua tuh syaratnya, walaupun nanti ada 15, baru dua yang disebutkan oleh Kiai Musonib ini. Syarat yang pertama, berdoa jangan yang tidak masuk akal. Syarat yang kedua, berdoa jangan meminta memubahkan yang haram. Yang haram jadi mubah, nggak boleh. Dan yang ketiga, alla yakunal mas'ulu fasidan kal mali wal jahi litafakhuri, jangan meminta sesuatu yang merusak. Jangan meminta kepada Allah sesuatu yang merusak. Apa itu? Misalnya meminta harta atau meminta jabatan, tapi untuk bermegah-megah, untuk menyuburkan hawa nafsunya. Ya. Ini dilarang oleh agama. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jalami dalam kitab Futuhul Ghaib, orang itu dari berdoanya bisa terlihat kedudukannya. Kalau ada orang minta dekat kepada Tuhan, berarti dia masih jauh. Itu menunjukkan begitu. Ya Allah, dekatkanlah saya kepada zatmu, kepada sifatmu. Oh, menunjukkan kalau dia itu berarti masih jauh. Dan kata si Abdul Qadir Jailani, ketika kamu berdoa, janganlah kamu menampakkan kerakusanmu. Mana doanya orang yang rakus, meminta harta. Ya Allah, berikanlah aku harta yang luas, rizqan wasi'an thayyiban mubarakah.
Ya Allah, berikanlah saya kesehatan, afiat pada jasad, pada badan. Ini kata si Abdul Qadir Jailani, ini orang rakus ini. Lalu ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, kalau begitu saya minta apa? Kata si Abdul Qadir Jailani, hal-hal seperti itu kamu tidak minta pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak lahir kamu sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat badan, jasmani, itu sudah ada. Yang ada saja kamu belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kamu minta lagi. Kamu nanti terima kasihnya dengan apa? Maka kata muridnya, apa yang saya minta kalau begitu Tuan Guru? Mintalah iman dan Islam. Mintalah dikuatkan iman, dikuatkan Islam, meninggal dalam keadaan husnul, itu yang penting. Jadi ketika orang itu meminta, itu terlihat dari gambarannya menurut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu secara hakikat. Tetapi secara syariat kata Rasulullah bahwasannya doa itu adalah ibadah. Berarti semakin banyak doa, berarti semakin banyak ibadah. Lalu ada pertanyaan begini, Pak. Kita percaya adanya qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah rukun iman. Qada adalah ketetapan Allah pada zaman azali, qadar adalah realisasi terhadap qada tersebut. Misalnya pada zaman azali Allah menakdirkan bahwasanya tanggal ini, tanggal 20 berapa ini sekarang? Hari Senin akan ada pengajian di Masjid Al-Badar. Itu zaman azalinya. Lalu terjadi ada pengajian. Ini namanya adalah qadar. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tiap-tiap sesuatu sudah kami tulis di dalam Lauhil Mahfud. Artinya semua makhluk ini sudah berjalan sesuai dengan takdir yang Allah tentukan. Lalu ada pertanyaan, apakah doa itu bertentangan dengan takdir? Maka jawabannya doa tidak bertentangan dengan takdir. Karena doa itu bukan meminta, tapi doa adalah menyembah Allah. Dengan apa menyembahnya? Dengan meminta. Tuhan senang kalau lihat hambanya itu meminta kepada Allah. Maka ada sebagian hambanya yang doanya justru ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada dua. Karena ada dua. Jadi orang-orang yang arifin apabila doanya ada disegerakan doanya, dia khawatir. Apakah doa permintaan saya ini disegerakan oleh Tuhan karena Tuhan tidak senang dengan suara saya? Malaikat sudah buru-buru, saya nggak suka dengan suaranya. Tapi ada sebagian hamba Allah yang ditunda doanya karena Allah sangat mendengar rintihannya, sangat senang. Sangat senang dengan munajatnya itu. Maka nanti di atas doa itu makomnya ada namanya makom munajat, makom berbisik-bisik. Saripati daripada doa namanya munajat. Saripati daripada ibadah namanya doa. Maka Rasul mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Saripati ibadah ya doa. Tapi nanti di dalam doa ada saripatinya, namanya munajat. Wah, kalau munajat, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Pernah suatu hari Nabi Daud ini seorang raja. Ini disebutkan dalam Nihayatuz Zain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena tingkatan ilmu fikih itu ada yang haram, ya. Itu yang paling jauh itu haram. Di atas haram makruh. Di atas makruh nanti ada khilaful aula atau khilaful ula, menselisihi keutamaan. Kalau dalam kitab Sapinah kita ngaji, kita sehat,
lalu berwudu, ketika berwudu tapi kita minta dituangin airnya oleh orang lain, itu khilaful aula, menselisihi keutamaan. Apa menselisihi? Tidak pantas, tapi dia tidak haram, tidak dosa, cuman menselisihi keutamaan. Nah, kalau kita manusia biasa melaksanakan khilaful aula, menselisihi keutamaan, itu nggak jadi masalah, tidak haram, tidak dosa. Tapi derajat seorang rasul, seorang nabi, apabila dia melaksanakan khilaful aula, sederajat dengan haram yang kita kerjain. Bisa paham nggak maksudnya ini? Seorang nabi, dia melaksanakan khilaful aula, itu dosanya udah gede banget. Seperti orang biasa melaksanakan keharaman. Jadi dosa bagi para anbiya, tidak dosa menurut kacamata manusia. Siapa itu? Ada satu contoh, kata Syekh Nawawi, Nabi Daud, seorang raja. Nabi Daud nih, dia punya menteri wazir, sudah sepuh wazirnya. Ya usianya kalau sekarang mungkin 80 lah. Cuman dia punya bini, cakep bininya Pak. Berbicara di dalam hati, enggak diomongin, enggak, cuman omongannya khilaful aula. Si anu kalau meninggal bininya gua kawinin. Kita ngomong dalam hati begitu, dosa enggak kira-kira? Enggak dosa, dalam hati. Kalau si anu meninggal, nanti bininya saya nikahin, enggak dosa itu. Karena kita tidak berbicara ke siapapun, hanya terlintas dalam pikiran. Tapi bagi seorang rasul, itu dapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan khilaful aula, yang bagi manusia biasa khilaful aula ya sudah sering lah kalau kita. Tapi bagi seorang nabi nggak boleh. Maka beliau tinggalkan istananya, bertahanus beribadah di mihrabnya Nabi Daud. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Dikuatkan lagi dalam kitab Ihya dan dalam kitab Sairus Salikin, nangisnya Nabi Daud itu 40 hari 40 malam munajat kepada Allah, sampai sajadahnya itu rembes dengan air mata. Sekelilingnya kan 40 hari 40 malam ada tumbuh rumput-rumput kecil. Kita bertanya, kenapa 40 hari 40 malam enggak berasa? Karena beliau munajat Pak. Munajat ini adalah saripati daripada doa. Kalau kita berdoa, kita masih sadar. Ustadz doa, tahlilan nih lama nih, dapat doanya sampai 20 menit. Wow, kita sudah keluh kesah, Ustadz kelamaan nih. Tapi kalau munajat, Nabi Yusuf sampai 10 tahun munajatnya di penjara. Setiap malam gak pernah tidur. Selesai munajat subuh, menjelang isya sampai subuh begitu saja, sampai orang-orang sipir semuanya masuk ikutin ajaran Nabi Yusuf. Nabi Daud 40 hari 40 malam itu munajatnya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa. Yang enggak dosa sih Nabi Daud, enggak dosa, hanya sekedar melaksanakan khilaful aula. Jadi itu Nabi Musa 40 tahun berdoa, ya Allah semoga engkau menghancurkan Fir'aun. 40 tahun baru diijabah doanya, baru tenggelam Fir'aun setelah Nabi Musa 40 tahun berdoa. Jadi selang waktu doanya dulu dengan tenggelamnya Fir'aun itu arba'ina sana, 40 tahun. Jadi masalah doa bukan urusan kita. Kita mewajibnya berdoa, qabul atau tidak qabul itu urusan Allah. Tapi yakin bahwasanya doa pasti enggak di dunia, di akhirat pasti Pak.
Yang keempat, sedikit lagi, alla yakuna ad-du'a'u ala wajhil ikhtibar. Doa itu jangan coba-coba. Saya coba mohon kepada Allah kali aja. Siapa tahu dikabulkan. Enggak boleh. Adab dan syaratnya enggak boleh. Yang kelima, alla yasta'dzimal mas'ula. Yang dimintanya itu jangan dianggap besar. Saya minta permintaan yang besar nih. Kira-kira Tuhan bisa tidak? Kira-kira ini namanya menguji Allah Subhanahu wa taala, meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta sesuatu yang besar, kira-kira diijabah apa tuh? Kalau memang Tuhan Maha besar, pasti diijabah. Enggak boleh ini. Yang keenam, ayuhsinadh-dhanna billah. Berbaik sangka kepada Allah. Bi antagliba al-ijabatu alal qalbi, yaitu dia jalankan ijabah di dalam hatinya, pasti yakin bahwasanya doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa meminta kepada Allah, maka semakin kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wa hilman wal yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.